Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? 大家都过得好吗？大家都好吗？ sama ya. Apa kabar semuanya? 欢迎大家参加今天的课程 ya. Selamat mengikuti kelas hari ini. 大家都用餐了吗? Sudah pada makan? Oke ya. Sambil saya tunggu responnya teman-teman di chat, sambil saya share bahan.好，大家还记得吗？我们最后一次是到了那个拼音，对吗？Terakhir kita sampai di pinyin, benar nggak? Untuk kelas hari Jumat malam. Oke ya, sambil saya tunggu teman-teman, sambil apa? Saya bacain dulu ya chatnya teman-teman ya. Oke, ada Ibu Helena ya yang sudah hadir, ada Feve, ada Ibu Suciwati, ada Ibu Winnie, ada Pak Andreas ya. Oke, bagus maksudnya kabarnya baik ya Pak ya. Oke, 所以是很好对吧? Sangat baik ya Pak ya. Ada Ibu Helena katanya 很好 老师 ya, kabarnya baik ya. Ibu Sylvia, 老师 tolong share foto pertemuan yang ada di Kota Palembang. Oh iya, Ibu, saya bukan ke Palembang ya, saya ke Pontianak, Bu. Iya, tapi fotonya nggak di device ini ya, Bu. Nanti kalau ada, kita share ya di kesempatan yang lain. Baik, Pak Johannes sudah bantu saya remind halaman 49 ya. Oke. Ya, saya ingatnya terakhir kita sampai di pinyin. Tapi ini pembahasan ini yang lebih detail ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin di sesi awal itu belum ikut pinyin gitu ya. Nah di sesi ini teman-teman bisa ikut ulang bahan yang belakang ini, lampiran ini, saya bahas lebih detail ya. Oke, halaman 49 benar ya. 好，谢谢pak Johannes. 再来是 Ibu Grace. 下午好老师, mungkin ini X ya. Jadi mungkin salah ketik. 下午好老师。谢谢，希望老师和班长也同学们好。Oh, maksudnya berharap 老师, 班长 dan teman-teman itu baik gitu ya. Nah, kalau gitu Ibu, saya boleh sedikit ya revisi kalimatnya gitu ya. Oke, di sini ada pas tempat kosong. Jadi Ibu maksudnya gitu ya, benar ya. Oke, jadi ini ya tadi 下午好 terus Ibu mendoakan kita-kita semua. Ini komanya, terus saya tulis bawah ya, 希望 berharap ya, hope. Semoga ya, 希望老师. Nah, kalau kita masih ada beberapa yang mau disebut, itu koma aja, Bu. Jadi nggak usah terus ada Y gitu ya, jangan ya. Jadi, 老师, terus ada 班长, dikomain aja, Bu. Kayak bahasa Indonesia juga sama ya. 班长, terus misalnya, oh udah selesai 老师, ini udah terakhir subjek yang saya mau sebutin. Nah, kalau gitu, 老师班长和, baru tambahkan 和 gitu ya Bu. 和同学们, karena ini teman kita banyak ya, jamak, jadi Ibu boleh sebutnya 同学们, men-nya jamak, 同学 itu teman-teman satu kelas ya. 同学们都好. Jadi berharap kabarnya 老师, ketua kelas dan juga teman-teman sekelas ini 都好 ya. Maksudnya kabarnya baik gitu ya. 都 kita perlu tambahin 都, masih ingat ya. Ini adalah partikel untuk jamak ya. 都好, 好nya baik di sini ya. Ini koreksi saya untuk kalimatnya Ibu Grace. Tapi menurut saya kalimat ini bagus ya. Simple, terus memang basic. Kosakata yang dipakai juga basic. Cuma sedikit susunan yang saya perlu koreksi ya, yaitu kalau aslinya 老师和班长也同学们 gitu ya. Jadi intinya dia hampir mirip kayak bahasa Indonesia, ada subjek beberapa di koma-komain, terakhir baru dan ya. He ini adalah dan. Oke, bagi yang mau screenshot silakan saya lanjut ke Ibu Leni. 晚上好老师，吃了，好的。
吃了 ya, sudah makan ya. Terus ada Pak Amin yang menyebut dengan 用餐了, oke, sama ya, 用餐了,吃了 都可以 sama ya. Ada Yunita, 下午好老师，我这个星期过得很忙. Oke, minggu ini Yunita melewatinya dengan sangat sibuk. 我现在正在吃晚饭. Oke, Yunita sedang makan ya. 好，那您慢慢吃啊，慢慢吃ya. Makannya pelan-pelan ya. 请用餐, silakan 用餐 tuh makan gitu ya. Oke, ya Ibu Grace benar ya. Tadi artinya yang saya dapat dari kalimat Ibu. 再来是 Ibu Katarina ya. 晚上好，老师，您好吗？我很好，谢谢您，Ibu。我一边吃一边听老师的课. Oke, kalimatnya sudah benar Bu Katarina ya. Wah, sudah bagus ya pakai ibian itu sambil. Terus ada Pak Setiawan, 老师好, 你好 Pak. Ya, benar ya, 老师好, yaitu hai 老师 gitu ya. 再来是 ya Ibu Grace, 不客气 ya, sama-sama ya. Nggak apa-apa, berani bikin kalimat aja, nanti kan dapat seperti ini kan lebih oke ya, next time bisa dipakai lagi. Terus ada Ibu Lina. 下午好，老师和同学们 ya. Kalau Ibu Lina, 老师和同学们 karena memang subjeknya cuma 2. Jadi begitu 老师 langsung 和同学们 gitu ya. Jadi teman-teman dapat ya, dia mirip sama kayak bahasa Indonesia. 我还没吃，我一般7点才吃晚餐. Oh, kata Ibu Lina dia belum makan. Biasanya jam 7 baru makan malam ya. 才吃晚餐. Ini kalimatnya udah benar Bu Lina. Ini Ibu Lina dari Cimahi ya, benar nggak? Karena Ibu Linanya banyak. Kalau saya nggak salah ingat ya, ini yang di program menjawab kemarin, kalau nggak salah Ibu ada kenalin diri bahwa Ibu dari Cimahi, karena saya bilang ada beberapa Ibu Lina gitu ya. Oke, baik. Kalau gitu, oh tuh ya benar ya, ini Ibu Lina dari Cimahi. Ya, jadi teman-teman walaupun kita nggak ketemu, teman-teman chat aja saya hafal gitu ya. Siapa kira-kira, terus misalnya asalnya dari mana. Memang mungkin nggak 100% lah ya, tapi itu sebenarnya benar-benar interaksi. Jadi saya hafal gitu ya, nggak sekedar lewat. Oke, ini sudah saya hapus dulu ya, supaya tidak mengganggu bahan saya. Kita lanjut ke halaman 49 ya, tadi sudah diinfo sama Pak Johannes. Ya, sisinin Pak, sudah bantu saya remind dan pastikan juga. Baik, jadi gini teman-teman, sampai di special case, saya jabarin gitu ya dalam kalimat supaya teman-teman kadang-kadang kalau lagi review bisa baca kembali. Jadi gini teman-teman, awalnya sebelum ada Hanyu Pinyin, kita yang generasi 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu ketika belajar bahasa Mandarin itu, kita kenalnya namanya Cuyin, bener nggak? Ada yang pernah belajar di waktu belum ada pinyin yang hari ini, belajarnya Cuyin, jadi ada simbol-simbol tertentu, bener? Nah, itu yang sekarang masih dipakai sama Taiwan, namanya Cuyin gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang belum pernah tahu, nggak apa-apa, dengar aja. Jadi, di dalam Cuyin, ya awalnya, aslinya, itu tidak ada karakter-karakter ini, teman-teman. Tidak ada Y, tidak ada W, tidak ada Y. Nah, ini sama Y, sama Y ya, nomor 3 itu sama. Jadi tidak ada karakter ini gitu. Nah, jadi karakter ini munculnya dari mana? Nah, begitu si Cuyin diadop gitu ya, apa namanya, diciptakanlah, karena Cuyin itu dia 同学们，我很久没有写注音了ya. Sudah lama saya nggak tulis cuyin. Nggak tahu saya masih ingat nggak ya? Saya coba ya. Jadi cuyin itu dia ada simbol tertentu. Misalnya po, po, mo, fo. Ini adalah baris pertama dari BPMF. Jadi teman-teman tahu bahwa suatu negara kalau bahasanya dikuasai sama orang gitu ya, dikuasai dunia, itu dia akan bagus. Artinya seluruh dunia bisa pakai bahasa dia. Terutama teman-teman bisa lihat contohnya bahasa Inggris. Nah, kebayang bahwa zaman dulu kalau pakai cuyin kayak gini,
Pasti orang-orang begitu lihat langsung menyerah. Artinya, aduh, sulit banget gitu ya, karena kayak merasa mempelajari satu sistem yang baru. Benar ya? Nah, untuk itulah, ya saya rasa sih China bekerja keras ya, 中国人很努力gitu ya, mereka bekerja keras memikirkan bagaimana secara universal itu bisa terima gitu ya, bisa terima ini, bisa terima nada kita, bisa terima pronunciation kita dengan mudah. Akhirnya yang teman-teman hari ini belajar pinyin itu bentuknya dari alfabet, benar? Dari BPMF. Nah, jauh-jauh lebih memudahkan. karena orang-orang begitu alfabet udah sangat familiar, tinggal separuh jalan. Tapi kalau yang tadi saya tulisin gitu ya, jujur berarti saya udah 20-an tahun. Ya, 20 tahun nggak tulis yang saya lingkari ini, cuin. Orang akan merasa ini sulit gitu, karena ini adalah satu, yang jauh banget gitu ya, ada satu karakter baru yang kita perlu pelajari. Itu sih teman-teman ya. Nah, kenapa saya cerita ke situ, intinya bukan itu, intinya lebih ke mau kasih tahu teman-teman bahwa aslinya dari Cuyin itu dia tidak ada karakter yang bunyinya Y, nggak ada karakter yang bunyinya W, kayak gitu. Nah, dia adanya ini teman-teman ya, teman-teman boleh lihat tabel. Ini ada Pak Edi ya, ya Pak Edi bisa bahas bisa cuin ya Taja, Wan-an, iya betul Pak. Jadi ada karakter khusus ya. Bapak bisa ketik begitu hebat banget. Saya aja nggak tahu cara munculinnya gimana ya. Kalau tulis manual bisa Pak. Wah hebat Pak Edi ya. Nah iya jadi makanya mungkin teman-teman dulu pernah belajar, terus merasa ini mungkin teman-teman nyambung ya. Merasa ini dia pakai simbol tersendiri. Jadi laoshi saya bingung, misalnya "pa" itu kita selalu tulisnya begitu. Begitu kita sekarang belajar pinyin, kita tuh kesusahan. Jadi "pa" sebenarnya PA ya gitu ya yang benernya. Bener nggak? Saya rasa ada transformasi seperti itu yang membuat teman-teman merasa, "Aduh saya nggak biasa ya." Atau apalagi awal-awal itu teman-teman merasa, "Aduh kok beda banget ya yang diomongin sama yang ditulisin," kayak gitu ya. Nah, jadi, balik lagi ke tabel yang saya mau cerita, jadi sebenarnya dia adanya bunyinya I. Jadi, eee, teman-teman bisa kelihatan nggak? Sebentar ya, saya zoom ya. Nah, teman-teman bisa lihat atau di materi sendiri, warna biru kalau di print-nya berwarna, ini asli bunyinya. Jadi ada I, iya, iyo, iye, iyau, you, ien, yang, in, ing, yung. Aslinya yang biru ini. Cuman teman-teman masih ingat nggak kata-kata saya bahwa si vokal itu dia tidak bisa berdiri sendiri di depan. Sehingga begitu dia berubah jadi pinyin, karena ini ada bunyi dari yang saya baca tadi biru awal sampai terakhir, itu dia ada memang ada apa bunyi bahasa Mandarinnya. Nah, begitu dia menjadi pinyin, dia harus antara depannya ditambahkan y atau si i sendiri itu harus berubah jadi y, kayak gitu ya. Jadi contoh i begitu harus jadi pinyin, dia harus tulisnya yi teman-teman. Padahal bunyinya nggak ada y, 本来是没有, nggak ada gitu ya. Nah, ia, saya kasih contoh ya, kan harusnya bunyinya ini, tapi begitu kita tulis ke pinyin, kita harus tulisnya ya. Misalnya, ya jada, oh ya jada, iya, oh kan harusnya ini, cuma karena mau jadi pinyin dia harus ini ya, iya. Nah ada 3, iya, jata, ya misalnya Jakarta. Kebetulan iya-nya kita pakai yang selebihnya sama ya, ada vokal masing-masing. Iya, jata, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini saya cerita asal-usulnya, tapi maksudnya teman-teman nggak perlu harus dihafalin. Oh, jadi hafalnya gimana ya? Enggak. Jadi tinggal lihat ke tabel aja. Kita ada YI, YA, YO ya, yo, terus IE itu berubah jadi YE. Ya, teman-teman cuma lihat, oh I dia berubah jadi Y.
Begitu juga IAO jadi YAO ya. Teman-teman bisa lihat tabel. Ini tabel ada juga lengkapnya di tabel Hanyu Pinyin yang kita kasih di dalam modul ya. Terus yo, IU, nah ditulisnya YOU gitu ya. Ini teman-teman perlu perhatikan. Oh berarti yo, misalnya yo, nada 3. Mungkin udah lebih terbiasa YOU laoshi. Oke, nggak apa-apa kalau gitu ya. Ini kayak teman-teman belajar, oh asal usulnya begitu ya. Terus ada YAN, YANG ya. I berubah jadi Y. IN perlu tambahan YIN ya. Terus ING perlu tambahan Y. Jadi teman-teman setiap ini beda. Teman-teman harus lihat ke apa namanya panduan tabelnya. Terus IONG jadi YONG. I-nya berubah jadi Y. Kalau teman-teman tanya saya ketentuannya dari mana? 没有，这个没有人解释说哦是什么样的规律，没有，nggak ada gitu ya ketentuan gimana, cuman teman-teman perlu paham, oh iya ya, IONG, I-nya berubah jadi Y. Tapi kok ING, I-nya tetap ada, tapi tambahin Y, kayak gitu ya. Mungkin teman-teman merasa, oh, harusnya kayaknya saya hafal yang kolom di bawah ini aja lebih gampang. Kolom yang ini aja lebih gampang. Begitu juga U, Wa, ini saya baca yang biru ya teman-teman ya. U, Y, Wei, Wan, Wen, Wang, Weng, Yu, Yue, Yuan, Yun. Ini yang teman-teman baca benar di vokal. Begitu dia mau berdiri sendiri jadi pinyin, U-nya berubah jadi W. Nah, jadi yang tadi saya cerita bahwa tidak ada Y sama W sebenarnya di konsonan. Cuman karena ini vokal dia nggak bisa di depan sendiri kayak wah, oh berarti UA nada 1. Nggak ada begini pinyinnya, adanya W sama A. Wah, ini yang benarnya gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada UA terus nada 1. Meyo. Karena si U berubah jadi W. Berikutnya sama ya, teman-teman bisa lihat UA jadi WA, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di kolom yang saya tunjukin, ada warna biru sama putihnya di bawah, jadi pininnya seperti apa. Wei ya, UI dia jadi Wei, WEI. Nah, terus UAN tinggal ganti U-nya jadi W. Kemudian Wen, UN itu Wen. Karena di apa namanya? Di dalam Cuin gitu ya. UN itu karakternya ada U, N. Jadi apa namanya? Ini Cuin yang saya tulis ya, karakter yang teman-teman mungkin nggak kenalin. Ini adalah bunyi, sorry kecoret. Ini adalah bunyi U, ini adalah N. Jadi gabungan dari UN, Wen, ya kalau dijadikan pinin dia jadi WEN gitu teman-teman, karena UEN sebenarnya ya. Wen, nah kayak gitu. Saya balik lagi, UANG ya U-nya berubah jadi W. Terus UENG ya U-nya berubah jadi W. Weng. Begitu juga teman-teman lihat, oh kalau dia vokal sendiri kan gitu ya. Tapi begitu dia membentuk pinyin, dia harus YU. Jadi teman-teman kalau masih ingat dalam pelatihan Hanyu Pinyin yang latihan-latihan kecil dalam tiap bab, saya pernah bilang bahwa, ini tempat saya nggak cukup ya, sorry teman-teman. J, Q, X, dan Y ketemu U, bacanya apa teman-teman? Masih ingat? J, Q, X, dan Y ketemu U, bacanya adalah I, mulutnya pasti bulat. Ya, ini saya kasih clue supaya teman-teman gampang hafal. Oh, J, Q, X, Y, pokoknya ini nih 4 ini ketemu yang U, jadi begitu ketemu Hanyu Pinyin, ini 4 ketemu U, pasti bacanya mulutnya bulat. Nah, teman-teman bisa lihat dari YU, oh lalu kan YU nggak ada tulisan titik 2 di atas. Enggak, memang. Tapi dia pasti dibaca dengan Y, gitu. Ya, Y. Terus begitu juga YUE. Kebukti kan? Y ketemu U, ketemu E. Berarti U-nya itu ada bacanya mulutnya bulat. Y.
Yue ya, mulutnya perlu dibentuk baru bunyinya keluar. Begitu juga yuan. Oh ya, ketemu u laoshi. Ya, jadi bunyinya bentuknya mulutnya harus setengah bulat. Terakhir yang warna hijau keempat ya, teman-teman bisa lihat yun. Oh iya, ketemu u ya. Jadi mulutnya harus bulat. Jadi ingat rumusnya adalah JQXY ketemu U harus dibaca dengan I, mulutnya setengah bulat. Ya, sampai sini oke untuk special case. Special case ini teman-teman sebenarnya untuk pengetahuan ya, bahwa oh ternyata ada seperti ini ya, bahwa Y dan W itu sebenarnya bukan asli konsonan. Konsonan itu yang kita pelajari kemarin itu ya. Y dan W itu adalah perubahan dari si I dan U gitu ya, karena dia harus jadi pinyin, jadi nggak bisa berdiri sendiri di depan gitu kan. Wo, wo, bunyi wo saya itu yang benar adalah U dan O, tapi kita tulis pinyin wo benar, nada 3 wo, tapi sebab asli bunyinya U sebenarnya, U dan O, wo ya. Nah makanya kalau orang-orang suka bilang kalau bacanya pakai pinyin itu suka nggak akurat, bener, karena dibaca pakai W-nya bahasa Indonesia gitu ya. Jadi nggak akurat, padahal itu sebenarnya bunyinya U, mirip-mirip tapi nggak sama. Nah itu ya. Saya lanjut dulu. Jadi ini yang atas itu sebenarnya tambahan pengetahuan. Jadi teman-teman tahu, oh ternyata aslinya nggak ada ya. Ini karena untuk jadi pinyin saja, sehingga butuhlah si Y sama W. Oke? Nah, kita lanjut ke shengtiao, nada ya. Nada teman-teman kalau misalnya, oh ini sudah ada pinyin ya semuanya ya. Shengtiao itu adalah nada. Kalau bahasa Indonesianya nada, pinyin sama ada hanzi ya. Di situ teman-teman bisa lihat shengtiao. Kemudian tiao lei. Lei ini adalah macam, jenis, variasi. Jadi variasi nada dari ti i sheng, nada pertama, ti er sheng, ti-nya kita udah belajar ya, ke. Sheng itu bunyi ya, jadi bunyi atau nada. Nada pertama ti i sheng, nada kedua ti er sheng, ti san sheng, ti si sheng, sama qing sheng, nada 5. Nada 5 itu qing sheng, teman-teman ada lihat ya pinyin dan juga hanzi. Qing itu adalah ringan, makanya nada 5 saya bilang, oh bacanya lebih ringan lagi. Jangan ada hentakan dan segala macam ya, pendek dan ringan, itu adalah nada 5. Nah, untuk shengtiao mungkin yang belum pernah ikut dari awal, kita sebenarnya ada tarik nada satunya itu adalah do re mi fa sol ya. Jadi sepanjang bahu kalau saya bilang ya, tidak terlalu panjang juga tidak boleh terlalu pendek. Patokannya sepanjang bahu kita. Misalnya contoh kita ambil misalnya I1 ya. Itu kebetulan ada satu. Jadi dia datar ya, bentuknya persis kayak bentuk garisnya datar, tarik dari bahu sebelah kiri ke kanan ya teman-teman ya. Jadi I pakai tangan kanan, tapi kalau pakai tangan kiri berarti dari bahu kanan ke kiri gitu ya, bebas itu nggak masalah. Intinya dia tariknya mengikuti nada do re mi fa sol, terus tariknya sepanjang bahu. Itu caranya ya. Jadi misalnya contoh i. Nah, kalau nada 2, teman-teman bisa lihat tandanya juga dari bawah ke atas. Jadi saya sebenarnya sangat mencari-cari gitu ya, mana tahu ada yang berbagi tentang bagaimana sih cara menguasai nada yang lebih cepat dan lebih gampang. Ternyata tidak ada, teman-teman ya. Adanya walaupun Zhongguo Laoshi ya, saya juga coba search ya, mana tahu mereka punya rahasia gitu ya, cara menguasai nada bahasa Mandarin. Saya temukan beberapa itu mereka memang menggunakan tangan, teman-teman ya. Jadi bantu dengan tangan, teman-teman.
memang body language itu penting ya. Makanya tadi kenapa saya bilang nada satunya teman-teman tariknya yang benar ya, sepanjang bahu itu satu. Kalau dua itu dari bawah ke atas itu digantung gitu ya. Misalnya contoh i, pakai gerakan badan kita ikut naik ya. Jadi dari bawah ke atas sekalian hafal tanda nadanya ya. Jadi i gitu ya. Nah, terus kemudian ada tiga, teman-teman bisa lihat dia sebenarnya dari atas ke bawah dulu baru naik ya. Itu fullnya nada tiga. I, gitu ya. Jadi bantu dengan tangan teman-teman. Sekalian kita hafal, oh tanda nada tiga itu centangnya gitu. Nah, begitu juga nada empat. Kalau teman-teman bantu dengan tangan, harusnya kebantu juga dengan menghafal bentuknya. Jadi nggak ketukar nada dua dan nada empat tandanya. Nada empat adalah dihentak. Jadi dari atas ke bawah, misalnya i nada empat ya, i kayak gitu. Nah, nada lima atau nada ringan itu tidak ada tanda, makanya kosong ya. Jadi sebenarnya saya rasa nada di bahasa Mandarin itu masih cukup mudah. Kalau teman-teman tahu kayak bahasa daerah itu bisa ada 8 nada teman-teman ya. Kayak bahasa Hokkien, ada yang dulu di daerah mereka expert banget bahasa Hokkien, mereka kasih tahu saya kalau bahasa Hokkien itu dia tidak ada karakternya, bukan kayak Hanzi, Meo. Tapi begitu ngomong itu nadanya itu ada 8 kayak gitu ya. Jadi menurut saya bahasa Mandarin masih cukup simpel. 调值, ini adalah angka. Jadi 值 ini adalah value. Angka atau harga dari sebuah nada. Jadi gini Ibu, maksudnya ini kan dari 5 do re mi fa sol. Ini musik sih. Jujur saya nggak menguasai musik, tapi kalau teman-teman yang paham musik mungkin bisa lebih paham lagi. Oh, nada do re mi fa sol itu yang kelima, bener nggak? Jadi dia sejajar dari 5 ke 5 stabil ya. Jadi kalau teman-teman merasa oh ini angka nggak terlalu lah, ya nggak usah kalau diperhatikan. Kalau ini dia kayaknya ngajarnya dari sisi not nada dalam musik ya. Nah kalau ini kan dari 3 ke 5 kayak gitu Bu. Kira-kira ya jadi ini lebih ke dari sisi musiknya gitu ya. Nah yang penting teman-teman paham bahwa oh ya tarik nadanya yang pertama gimana, jadi punya patokan ya. Oke. Saya lihat dulu ada pertanyaan nggak sampai di sini. Oh, Ibu Grace katanya saya pakai gerakan kepala Laoshi. Oh, boleh juga, Bu. Boleh juga. Cuman kalau bisa pakai tangan dan kepala lebih bagus lagi ya. Semoga lebih membantu. Tadi pertanyaan Ibu Meiska udah kejawab ya. Terus Ibu Teresia. 晚上好，老师，请问 UN ya. UN pada kata 顺利, apakah bunyinya juga UN? Iya, Bu. 顺. Jadi kalau mau kental banget, saya nih kan dia tulisnya gini Bu, 顺利gitu ya. Nah kalau mau kental banget ya kayak benar-benar ada beberapa daerah itu kental banget bunyinya 顺, 顺. Jadi dia ada UEN Bu. Kalau sekilas kita dengerin nggak kedengeran, tapi kalau benar-benar didengerin banget, apalagi orang yang kita bilang logatnya medok ya, medok itu kedengaran 顺利, 顺利. Ini kayak gini ya. Cuma saya kalau ngajar nggak sampai segitunya ya. Menurut saya yang penting nada murid-murid ini semua benar dulu. Kalau mau belajar logat ada lagi ya, 顺利. Jadi kalau saya paksain kayak awal begini, semua lari kali ya. Aduh, repot banget ya ini lidahnya jalannya keseleo kayak gitu Bu. Tapi sebenarnya Bu Teresia ada 顺利. Coba Ibu nanti habis ini rekaman didengerin lagi ada di tengah-tengah ya. 顺利. Nah, kalau kita bilang ngomongnya yang datar saja lah, yang penting dia paham sebenarnya 顺利 udah oke ya. Jadi nggak terlalu kental itu Bu ya.
Berlaku untuk semua. Jadi berlaku sebenarnya ya, 顺利. 你最近的生活顺利吗？工作顺利吗？Gitu. Cuma kalau orang ngomong cepat itu, dan jujur saya nggak logat yang kayak medok banget ya, jujur banget. Kalau saya pernah lihat orang, dia lulusan Beijing, wah ngomongnya itu medok. Nah, teman-teman boleh dengerin dia ada en-nya ya, 顺利 ya, 顺利. Makanya logat itu kayak kita lah, orang Jawa ada logatnya, orang Sunda ada logatnya. Begitu juga kayak suku-suku yang lain ada logatnya. Ya, kayak gitu Bu Tere ya. Jadi sebenarnya sama. UN itu baca ULN, tapi nggak terlalu saya tekankan banget karena menurut saya teman-teman sebenarnya mau praktikalnya. Nah, kalau memang kayak pentas kesenian, mungkin kita bilang opera Beijing gitu ya, itu perlu banget logat totoknya kayak gitu ya. Jadi balik lagi tergantung tujuan. Tapi pertanyaan Ibu bagus, semua berlaku Bu ya, 顺利 ya. Oke. Baik, ada pertanyaan dari Pak Edi, saat nyanyi lagu Mandarin, apakah nada-nada tersebut dalam bahasa Mandarin harus diterapkan atau diabaikan? Sebenarnya sih diterapin, Pak. Cuman kita yang merasa semua sama gitu ya, tapi juri yang sudah expert dia bisa tahu bahwa zhou in le itu artinya nadanya udah lari, ketahuan Pak. Nah kita yang nggak bisa bilang, kok bisa sih ketahuan? Ketahuan, logatnya itu ketahuan. Jadi mungkin teman-teman merasa emang belajar kayak ginian tuh penting banget ya. Sebenarnya penting kalau saya kopas gitu ya dari kata-kata guru saya gitu ya, almarhum guru saya, dia bilang bahwa kenapa sih kita latihan ini yang terasa sangat membosankan, karena mau cabut logat yang bukan bahasa Mandarinnya, ibaratnya gitu. Jadi mau memurnikan supaya logat bahasa Mandarinnya bagus. Jadi teman-teman kalau lihat orang yang nadanya kurang bagus terus nyanyi itu ketahuan sebenarnya. Cuma kan kita nggak mungkin bilang nadanya salah loh. Padahal dia ada penyanyi. Enggak, teman-teman ya. Jadi menjawab Pak Edi bahwa itu ketahuan Pak. Makanya di dalam lomba nyanyi itu ada penilaian tentang ketepatan nada, ada. Ketahuan Pak. Kalau sedikit nggak kedengaran, tapi kalau udah banyak logatnya, nadanya banyak yang salah, itu ketahuan Pak ya. Nanti kalau ada contoh saya boleh tunjukin. Jadi ketahuan juga ya. Nah, diterapinnya sebenarnya gimana? Begitu nada kita pas ngomong bagus, nyanyi pasti bagus. Karena itu sejalan. Jadi kita bilang polanya, pakemnya itu nggak lari. Kayak teman-teman mungkin ada yang nggak pede ngomong karena merasa nada saya nggak tepat gitu ya, bener nggak? Nah itu. Jadi menurut saya tidak perlu berkecil hati, nada itu bisa dilatih sebenarnya ya, apalagi kalau teman-teman sering dengar. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi 4 nada ini ada yang bikinnya dalam animasi ya. Teman-teman bisa lihat nada 1 ya, gitu ya, contoh Nah, kalau yang nada 2 itu kaget gitu ya, kayak tadi mungkin Bu Grace ya, langsung saya pakai itu bantuan tubuh, ya nggak apa-apa. Jadi kalau bantuan tubuh di nada 2 itu kaget, kita juga ikut naik ke atas. Nah, nadanya sama dari bawah ke atas gitu ya, kaget, gitu ya. Terus yang ketiga, nada 3 itu dia dari atas turun dulu baru naik lagi ya. Kayak bahasa Inggrisnya well, oke, oke gitu ya, well. Terus yang keempat, no gitu ya, ditekan. Misalnya contoh pu, tidak ya, itu harus nada 4 ditekan kayak gitu ya. Kalau dengan karikatur teman-teman lebih gampang hafal ya silakan. Tapi kalau misalnya saya cukup dengan tandanya terus saya bantu dengan tangan ya silakan juga ya. Ada beberapa teknik. Nah, mungkin pertanyaan teman-teman adalah pemberian tanda nada dalam Hanyu Pinyin itu ada ketentuan. Bagi teman-teman yang mungkin punya anak, nah anak kan belajarnya akademis. Jadi tanda nada itu di mana mereka nggak boleh salah. Nah sebenarnya ada aturannya. Aturannya adalah yang saya tulisin di bawah ini. Jadi urutan vokal tunggal ini nggak boleh diubah, nggak boleh
ubah-ubah. Kenapa? Karena ini yang kita mau jadikan patokan untuk pemberian tanda nada. Nah, teman-teman bisa lihat A, O, E, I, U, Y. Pokoknya pemberian tanda nada itu berdasarkan urutan ini. Kalau ada A, udah pasti A, karena A adalah nomor 1. O nomor 2, E nomor 3, dan sebagainya, dan seterusnya, kayak gitu ya. Nah, kita ada lagu untuk teman-teman supaya lebih gampang hafal. Tapi kalau enggak, dengan hafal urutan saja sudah bisa, sudah tahu ya. Jadi, you a bu fang guo. You itu ada. A bu fang guo. Bu fang guo itu artinya tidak dilepaskan. Artinya pokoknya semua pinyin yang ada A, pasti tandanya di A. Itu maksudnya teman-teman ya. Fang guo itu artinya melepaskan. Jadi, bu fang guo. Punya boleh bantu saya revisi. Punya adalah harusnya nada 2, karena fang nada 4 ya. Bu fang guo. Jadi pokoknya misalnya contoh, pao. Kan kata Lao-shi, tanda nada itu harus di vokal. Jadi di A atau di O. Harus di A. Karena you a bu fang guo. Pokoknya kalau ada A, semua tanda nada harus di A. Misalnya pao, kenyang. Gitu ya. Nah, terus berikutnya, mei a zhao o e. Kalau tidak ada A, zhao ini adalah mencari. Zhao ini adalah mencari O dan E gitu ya. Contohnya, misalnya kita lihat pie, jangan. Pie itu nada berapa, teman-teman? Ya, pie nada 2. Berdasarkan dari urutan A, O, E, I, U, Y. Jadi harusnya tanda nada di mana? Di E ya, pie. Makanya dia bilang, kalau tidak ada A, ini kan tidak ada A. Carinya O atau E. Ini juga nggak ada O, berarti ya di E gitu. Ya, sampai sini oke? Mei A, Zhao, O, E. Intinya sih urutan ini masih kepake ya. A, O, E, I, U, Y. Kalau teman-teman nggak mau pakai ini gitu ya. Oh, pie. Saya kasih contoh yang lain deh. Misalnya, cuo. Oh, cuo ya. Sorry. Cuo berarti di U dan O. Nah, terus teman-teman bilang A, O, E, I. Sorry. A, O. Oh, udah ketemu O, berarti di O. Karena O urutan pertama. Cuo, nada 1 misalnya. Cuo zi, meja. Contoh gitu. Sampai sini oke? Mungkin lebih gampang, ya udah hafal aja urutannya. Sampai sini oke? Oke ya, saya lanjut dulu ya. Jadi mungkin hafalin urutan ini aja sudah oke, tahu taruh di mana ya. Bisa ajarin juga buat anaknya yang lagi belajar pinyin terus dikte, lagi bingung, mesti taruh di mana ya nadanya ya. Nah, ini boleh jadi patokan ya. Terus lanjut, bawahnya lagi ada i u ping lie biao zai hou. Nah, khusus kalau saya sih nggak mau pusing ya. Tadi aturan pertama gampang, pokoknya ada A, ya di A. Aturan kedua tidak ada A, berarti carilah O dan E, ya kan? Nah, aturan ketiga, teman-teman cukup hafal IU sama UI, ya. Nanti ketemu ada IU, ada UI, itu selalu taruh di belakang. Misalnya ada 4, ada 4. Nggak usah dipusingin. IU, UI, ini yang ketiga ya aturannya adalah pinglie, piao zai hou. Pokoknya ada IU atau UI, mereka harus ditaruh tanda nada di belakang. Karena ada salah satu dari ini yang menyalahi aturan, yaitu IU. Kalau IU dari urutan pinyin harusnya di mana? Harusnya di I, betul. Ya, jadi daripada teman-teman hafal dan ketukar-tukar, mendingan ingatnya UI sama IU, nggak usah pusing-pusing, taruhnya di belakang. Udah, kayak gitu. Ya, ping lie, piao zai hou. Sudah, jadi cuma 3 aturan ini doang. Kalau 3 aturan ini teman-teman hafal, saya yakin tidak akan salah taruh tanda nadanya. Gitu ya, misalnya, Cio, taruh di mana? JIU. Taruh di U, gitu ya. Terus, misalnya,
shui. Taruh di mana? Taruh di i. Nah, kalau ini jadi ingatnya i u u i, saya nggak mau tahu, pokoknya taruh di belakang. Udah, jadi itu jadi hafalan ya. Sisanya sesuai urutan a, o, e, i, u, i. Nah, oke. Jadi apa namanya? Kalau salah taruh nadanya bagaimana, Laus? Kalau salah taruh nada untuk akademik, kayak misalnya anak-anak dikte gitu ya, Kingsie, dikte itu salah, Bu. Tapi kalau sama saya ya nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman tahu cara bacanya yang benar. Ya, tapi kalau memang akademis banget, salah Bu jadinya. Memang nggak boleh karena dia ada aturan seperti itu Bu Yena ya. Jadi eh, ya namanya akademis yang memang harus diikuti, ada peraturannya. Terutama anak-anak lagi tes. Nah itu disalahin semua sama gurunya kalau salah tanda nada. Ya salah taruh gitu ya. Kayak gitu. Oke, jadi intinya kalau nanti teman-teman ditanya, aduh, boleh nggak sih sembarang aja, suka-suka saya lah di I, jangan di E, misalnya contoh ini, nggak bisa, ada aturan ya. Jadi teman-teman jadi bisa ajarin juga kalau misalnya anaknya ada pertanyaan kayak gini, oh gampang, gampang ya, saya kasih tips gitu. Ya, oke, untuk tanda nada, nomor 3. Oh, nomor 3 itu pinglie itu artinya mereka itu sejajar. Artinya mereka itu kalau misalnya ketemu mereka berurutan kayak gini, pinglie ya. Nah, teman-teman bisa baca pinginnya pinglie. Pinglie itu berdampingan gitu maksudnya Ibu ya. Nah, piao, piao itu artinya kasih tanda nada. Piao zai hou, kasih tanda nada di belakang. Jadi pokoknya IU sama UI saya tulisnya duanya sama ya, maaf ya. Oke, IU atau UI, berarti kan mereka berdamping-dampingan gitu ya. Nah, taruhnya di belakang. Nggak usah dianalisis lagi, nggak usah dipusing-pusingin. Nggak usah dianalisis, aduh Lausir, mana yang menyalahi aturan ya? Jangan. Daripada ketuk-ketuker, jadi pusing, mendingan, oh gampangnya gini, pokoknya ada IU sama UI, taruh tandanya di belakang ya. Oke, baik. Ini beres untuk tanda nada. Sekarang kita akan lihat tabel berikutnya. Tabel berikutnya sebenarnya untuk teman-teman membacakan bunyi gitu ya. Dari nomor 1 ada 知道, tahu, mengetahui ya. Saya butuh volunteer untuk bantu baca, sekalian latihan baca ya. Lausir bacanya di tangga nadanya lebih ditekankan, betulkah? Maksudnya pertanyaan Bu Meiska masih di tanda nada atau gimana? Oh, maksudnya apa namanya? Vokal yang dikasih tanda itu yang ditekankan. 不是的, bukan juga, Bu. Yang saya tahu, sorry, yang saya tahu bukan ya. Cuman dia memang ada aturan bahwa kasih tandanya berdasarkan urutan vokal. Tapi bukan maksudnya yang dikasih tanda itu yang lebih ditekankan 不是的, bukan ya. Jadi mereka merasa kalau keluarin aturan tanda nada harus di vokal, itu dia bantu kita. Oh, di vokal. Nah, kebetulan kalau yang 2 vokal kayak gini gimana? Akhirnya mereka susunlah urutan vokal tunggal. Nah, supaya kita bisa ikutin, oh ada aturannya ya. Jadi ibaratnya koko pertama, koko kedua, koko ketiga itu ya jangan dilangkahin gitu ya. Nah, kalau dia yang tua berarti kita taruh di dia yang urutan pertama gitu ya. Dikasih tandanya di situ, jangan dilangkahin. Nah, cuman khusus buat IUUI udah pokoknya nggak usah pusing, taruh di belakang gitu. Oke, baik. Kita akan baca ke kotak di bawahnya ya, kolom di bawah. Ini mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman ya dari ZHI, CHI, tapi karena udah latihan berkali-kali, mungkin teman-teman sudah, Lausir, ini sudah gampang buat saya. Oke, baik ya, kita akan baca. Ibu Suciwati, boleh saya unmute. Ninhao, Ibu. 您好，老师。 Ya, silakan Bu, boleh bantu baca 1 dan 2. 知道， Oh, boleh baca dulu. 知, nada satu 知 ya. Nah, 知道. 知道， 知道. Terus nomor 2, Bu. 吃饭， Oh,
CH. Jadi CH itu adalah ada angin, Bu. Jadi begitu baca ada 吃饭. 吃饭， Yes, jadi ada angin ya, Bu ya. Baik, 谢谢您, Ibu Suciwati. 再谢谢见. 老师，再见。 Bukan, 再见. Nah, teman-teman, sekalian saya jelasin kegunaan ini. Jadi, kalau teman-teman bisa baca ini dengan benar, misalnya contoh, Lausir, saya masih bingung loh baca ZHI gitu ya. Tiba-tiba disuruh baca ZHI, saya ngeblank gitu ya. Bacanya baiknya gimana? Nah, kalau teman-teman ngeblank, saran saya adalah kopas. Kopasnya mungkin teman-teman sudah pernah dengar saya cerita ya. Misalnya ZHI, contoh ketemu nih, ZHI apa ya? Oh, contoh gini. Misalnya ketemu begini, pininnya, pau, tahu sih, pau. Tapi yang ini bacanya apa ya? Zhi gitu ya, mulai ragu. Nah, maksud saya supaya nggak ragu, pakai kopasnya gini. Oh, ZHI ini saya taunya dia adalah bunyinya 知道. Kan menghafalin satu ini kan nggak susah gitu ya. Oh, 知道. Dan saya tahu cara pronunciasinya benar. Tahu, mengetahui 知道. Oh, 知. Jadi ZHI itu bunyi 知, nada satu. Kalau nada tiga gimana? Ini kan nada tiga, benar nggak? Oh, nada dua, 直. Nada tiga, 直. Oh, kalau gitu, 报纸. Gitu, maksud saya kopasnya. Jadi, begitu nanti ketemu kayak gini masih ragu-ragu, silakan ingat, oh ZHI, 知道. Oh, tahu, bunyinya 知. Tinggal dikombinasikan itu nada berapa. Kalau cocok, silakan dipakai ya. Tapi ada orang yang dia bisa hafal, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa ragu, saya pegangannya apa? Pegangannya ini gitu ya. Artinya ada patokan. Oh, 知道. Begitu juga 老师. 老师 mungkin di sini nanti ada kali ya. Oh, ada nomor 3. Kayak gitu. Saya sering pakai patokan yang gampang yang teman-teman bisa langsung tek gitu ya. Oh, SHI gitu ya, nggak akan salah. 老师 itu SHI dan bunyinya shi. Oh iya gitu, karena bahasa Indonesia nggak ada ya. Oke, terus begitu juga yang nomor 2, shi. Jadi teman-teman baca dengan benar CHI, nada satu. 吃饭, makan, ya kan? Oh, ini bacanya angin gitu ya, CHI. Nanti ketemu lagi yang kayak gini. Misalnya 迟到, apa itu 迟到? Ini nada 2. Tapi saya udah bisa baca dengan nada yang benar dulu, dikombinasikan nada 2 baru baca. Iya, terlambat. Jadi maksud saya dari sini teman-teman bisa kopas bunyinya ke bawah. Jadi nggak kesulitan. CHI itu bunyinya cice gitu ya, masih ragu-ragu. Kopas teman-teman. Cukup kuasain satu, pakai itu jadi patokan maksud saya ya. Nah, lama-lama jadi mudah karena terbiasa. Oh, 吃饭 pakai CHI. Begitu lagi dengar orang bilang 迟到, 迟, oh, 迟 berarti 吃饭. Oh, CHI ya, pininnya ya, gitu. Tapi itu perlu latihan memang ya, nggak proses instan langsung hari ini belajar besok langsung ekspor, enggak. Cuma maksud saya itu teman-teman bisa adopt bunyinya kayak gitu ya. Oke, lanjut nomor 3, saya minta tolong dibaca. Ada Ibu Yena, oke. Ibu Yena, ni hao. 你好，老师。 Oke, silakan Bu Yena untuk nomor 3 dan 4. 是老师。 Ya, shi, lao shi. Oke ya, SHI. Terus nomor 4, 日 ri. 日 Oh iya, ri ya, ada ini sama ya, ri. Tapi bacanya udah benar Bu Yena. Bagus pronunciation-nya ya. 谢谢您，很棒。谢谢老师。不客气，再见. Oke, baik. Jadi Ibu sudah baca dengan benar ya. Saya juga senang dengarnya karena tidak muncul yang bukan bukan ini gitu ya. Jadi kadang-kadang kan masih ragu-ragu, tapi Bu Yena bacanya udah benar ya. Shi, lao shi, 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 oh SHI ya. Dan bunyinya shi. Itu maksud saya teman-teman ya. Mungkin nanti suatu saat teman-teman lagi kepake akan ingat, oh Lausir bilang kopas, tapi itu butuh jam terbang teman-teman, butuh latihan ya. Maksud saya teman-teman hari ini semua latihan,
banyakin jam terbang ya. Oke, lanjut nomor 4, ri. Jadi RI bacanya lidahnya diangkat, terus I bacanya gitu ya. Nah, ini nada 4. Ri. Ri itu bisa tanggal, bisa hari juga ya. Rizi itu hari. Jadi misalnya contoh orang kalau mau merit, itu dia cari hari baik, benar? Nah, hari baik itu bukan hao tian, 不是, tapi hao rizi. Sebentar ya, saya hapus dulu. Jadi 我们可以说选个好日子, artinya 选 ini pilih sebuah gitu ya. 好日子 itu hari baik. Bukan cuma buat merit ya, buat pindah rumah dan segala macamnya, biasanya orang akan cari hari ya. 好日子 itu hari baik. Nah, kalau misalnya ri, tanggal, misalnya 今天是30日, tanggal 30. Mandarinnya sama nggak kanjinya? Sama. Hanzi-nya sama. Tergantung konteks ya. Jadi 好日子 jadi hari yang baik. Tapi kalau misalnya 30日 berarti tanggal 30 ya. 好，再来是 selain 好日子 hari baik, saya keinget kalau misalnya teman-teman kalau suka nonton, sebentar ya, saya hapus dulu. Pernah nggak dengar 我希望他能过好日子? Ada pernah dengar kata-kata ini? Di situ dia bukan hari baik lagi, tapi misalnya kita bilang 过上好日子, biasanya dia pakai partikel 上. 我希望他能过上好日子. Misalnya contoh, mama kita sudah susah payah membesarkan kita. Nah, kita udah gede, kita pasti berharap mama itu bisa menikmati hidupnya, artinya hidupnya enak, bener gak teman-teman? Jadi, misalnya kita tanya ya, impian kamu apa? Terus dia nggak muluk-muluk, dia cuma bilang, 我的愿望就是希望我妈妈能过上好日子. Jadi, 好日子 di sini adalah kehidupan yang nyaman, yang enak, tidak perlu harus khawatir ini itu, mau apa ada apa, misalnya contoh ya, itu namanya 好日子. Kehidupan yang baik. Baik dalam arti relatif ya teman-teman ya. Kayak gitu ya, 好日子. Hao-nya ada hao baik, Ibu. Gitu ya, 好日子. Ini juga 好日子, tapi beda konteks ya. Jadi teman-teman lihat, ini 过 artinya melewati. 过上好日子. Oke, yang mau screenshot silakan sambil saya lihat kalau ada pertanyaan masih di sini ya. Oke, dari Bu Leni, kalau 好日子 bisa nggak pakai 好耗子? Oh, 不可以, Ibu. Nggak bisa ya. Ri di sini tidak bisa digantikan dengan sinonimnya yaitu 号 tanggal. 号 itu dia cuma untuk, saya tulis di bawah ya. 号 ini bisa untuk tanggal, tapi tidak bisa saling menggantikan untuk setiap konteks. Sama dia untuk nomor. Nomor antrian, nomor rumah, nomor telepon ya. Jadi dia ada dua arti tapi tidak bisa saling menggantikan ya. Jadi jangan diganti-ganti ya. Nggak bisa ya. Jadi 好日子 itu dia memang udah satu frase ya. Oke, 好了吗? Sambil saya minta tolong dibaca lagi ya urutan di bawahnya. Kita lanjut ke partisipan berikutnya, ada Ibu Helena. Oke, Ibu Helena boleh bantu saya baca 5 dan 6. 你好，老师， Ni hao, Ibu. nggak kelihatan langsung dinaikin dikit. Oh iya, Trisha. Oke, bentar. Oke, silakan Bu. Yang nomor berapa ya? 5 ya? 5 dan 6, betul. Oke. 字都字 Oh, tou. Jadi T baca TH ya. Tou zi. 字头字 Oke. Terus nomor 6. 机位 Bukan ci. Coba Ibu bayangin cara baca nomor 2. 是 Yes. Terus C-nya nada berapa? 是 nomor nada 1.
Bukan, yang nomor 6. Oh, yang nomor 6 ada 4. Ada 4. Nah, ci, oke. Terus baca lagi Sorry, sampai. nomor 6 ya. Iya. Wei. Iya, 刺猬. 谢谢 Ibu Helena. 谢谢 Iya. 您呀，再见. Oke. Jadi Ibu tadi agak ragu di nomor 6, benar teman-teman? Terus saya bilang, Bu, nggak apa-apa. Saya nggak langsung kasih dia, Bu bacanya begini. Enggak, itu lagi saya latih cara yang saya ceritain ke teman-teman kopas. Mungkin tadi dengerin saya, apalah ini kopas-kopas. Tapi begitu saya arahkan Ibu Helena ke nomor 2, dia baca 吃饭. Oh ya, oh ini sama gitu. Adopt bunyinya. Sampai sini dapat nggak? Jadi maksud saya itu tadi prakteknya gitu ya. Dari tadi saya cerita, oh ya buat kopas gitu. Nah yang tadi Ibu Helena kebetulan begitu, saya merasa ini bisa saya praktekin. Teman-teman berasa nggak ibunya jadi bacanya benar tanpa saya harus kasih tahu, Bu ini bacanya nomor 6 bunyinya begini. Benar nggak? Itu maksudnya ya. Jadi bisa dipakai seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman cukup menghafal patokan. Oh, 刺猬. Oh, 刺猬, landak. Oh, karena CI ya, lidahnya nggak diangkat. Tapi bunyinya mereka sama. Satu lidah diangkat, satu enggak. Tapi bisa kopas gitu ya. Saya tadi senang ya, Bu Helena, saya arahin ke nomor 2, terus beliau langsung, oh iya ya. Nah, langsung bacanya benar. Ya, jadi menurut saya itu maksudnya fungsinya. Jadi nggak perlu harus ada saya. Ya, oke. Jadi nomor 5, 投资. Begitu juga 资. Dari nomor 1, kalau misalnya teman-teman ragu, ZI bacanya gimana ya? Itu sama sih kayak ZHI. ZHI berarti 知道, oh iya bunyinya sama. Kita adopt gitu ya, kita ambil. Jadi 投资 itu adalah investasi. Jadi teman-teman ada H sama nggak ada H, huruf Mandarinnya berbeda, artinya juga berbeda ya kalau kita bahas ke konteks itu. Tapi tujuan saya ini bukan lebih ke kosakata, bukan, tapi lebih ke teman-teman bisa adopsi bunyinya gitu. Kalau teman-teman pakai cara ini untuk kasih tahu orang yang kesusahan, dia akan happy karena dia dapat solusi teman-teman. Tapi kalau sudah, pokoknya bacanya gini, ikutin saya. Kadang-kadang tuh nanti dia lupa benar dan dia merasa, aduh, kok sulit ya. Nah, tapi kalau dia udah bisa baca yang atas dengan benar, bawah harusnya dia bisa kopas gitu ya. Oke, jadi ada 投资 investasi, terus yang nomor 6 ada 刺猬 landak. Nah, kita akan baca nomor 7 dan 8. Ada tadi Ibu. Oke, kita coba Bapak ya, Pak Setiawan ya, ganti-gantian. Nin hao Pak. 你好，老师。 Ya, silakan Pak nomor 7 dan 8. 丝轴 Oh, nya udah benar. Kalau CH bacanya 筹 chou. 筹 Iya, nah ada 2 ya, dan dia CH jadi lidahnya diangkat. Boleh sekali lagi Pak nomor 7. 丝绸 Yes, chou itu sutra. Nomor 8 Pak. 衣服 Oh, nada 1 Pak. Ifu. 衣服 Iya, fu-nya nada 5 ya. Ifu. Hao. 衣 Xie 服 Pak Setiawan sudah bagus ya. Xie 谢谢 nin. 老师。 Bukaci, zaijian. Oke, baik. Sudah mulai tahu, oh ini bacanya gimana ya. Jadi sichou ya, sichou itu adalah sutra. Jadi semoga harapan saya adalah begitu keluar dari kelas ini, teman-teman SI nggak baca si, tapi baca se gitu ya. Sichou. Se sama. Kalau teman-teman agak ragu, SI, SHI kan sama. SHI apa? Lao shi. Oh, si sebenarnya bunyinya shi gitu ya. Nah, tinggal ini lidahnya nggak usah angkat jadi datar. Berarti chou sutra. Kemudian ifu, fu-nya nada 5 pendek ringan ya. I nada 1. Ifu, pakaian atau baju ya. Baik, kita akan lanjut. Nomor 9, apakah teman-teman masih ingat yang tadi barusan saya cerita? JQXY ketemu U bacanya gitu ya. Oke, saya coba unmute Ibu Indahwati. Nin hao, Ibu. Oke, Ibu Indah. Oke ya, saya sudah unmute. Saya coba lagi ya. Takutnya sinyal. Ya, Nin hao, Ibu. Oh, oke, sinyal ya, beliau hilang. Baik, nggak apa-apa, kita lanjut ke yang lainnya dulu ya. Ada Ibu Winnie. Ibu Winnie saya unmute.
Nin hao Ibu. 老师你好， Oke, Nin hao Ibu. Silakan Ibu boleh baca nomor 9 dan 10. 鱼 Ah, ya, yun ada 2. Sudah bagus ya. Mulutnya juga udah benar. Nomor 10. 乌云 Yun, tuh, Yun juga mulutnya setengah bulat ya. Ibu ini pronunciation-nya udah bagus. Xie nih Ibu. 谢谢老师， Bukaci. Saya lanjut dulu ya. Jadi yu ikan ya, teman-teman masih ingat JQXY ketemu U. Pokoknya mulutnya monyong gitu ya, mulutnya bulat setengah aja ya, jangan monyong terlalu banyak jadi nggak tepat juga ya. Yu ikan. Terus di bawah ada Yun. Berasa nggak teman-teman si U itu WU, tapi sebenarnya yang bunyi itu U. Seperti yang tadi saya jelasin special case bahwa itu sebenarnya dia aslinya kalau teman-teman lihat di Cuyin itu dia cuman karakternya ini. Karakter ini adalah bunyi U. Nah, justru karena dia untuk jadi pinyin dia nggak bisa, makanya dia tulisnya WU. Tapi yang bunyi itu sebenarnya ini doang. Yun. Jadi jangan dibaca W-nya ya, teman-teman kalau mau pronunciation-nya bagus ya. Yun. Makanya boleh nggak jujur? Kalau misalnya lagi dengar orang, misalnya belum kenal pinyin gitu ya, lagi orang bilang, Yun, kegoda nggak? Tulisnya gini, Yun. Misalnya contoh ya, Yunnya bener. Tapi kegoda nggak? Maksudnya, oh ya kan bunyinya gitu. Ya, yang penting teman-teman tahu, oh ya dia nggak bisa berdiri sendiri jadi pinyin, makanya butuh W di depannya gitu ya. Yun. Baik, kita lanjut. Yun itu adalah awan gelap, awan hitam. Yun, sebentar. Nah, ini adalah hitam sebenarnya. Hitam. Makanya teman-teman tahu uya. Burung. Burung yang warnanya hitam. Burung gagak. Iya, benar Yunita ya. Uya. Ya burung gagak ya. Jadi itu karena dia warnanya hitam. Nah, kalau kayak gini teman-teman jadi paham. Oh, Yun berarti awan yang gelap, awan yang hitam. Mau hujan ya. Yun. 再来是 11 ya berarti ya. Oke. Saya unmute lagi peserta berikutnya. Ada Ibu Meiska, sorry. Salah ngomong. Ibu Nin hao. 你好，老师， Oke, 晚 Ibu 上 Nin 好， hao. Wan shang hao Ibu. Silakan Ibu dibaca 11 dan 12. 月 Ye, 很好. Sama? 月 Iya, pronunciation-nya udah bagus ya. Yue, tuh ya, dan ada 4. Sisin ini Bu Meiska. 谢谢 Sisin. 老师， Bukaci, saya mute ya Bu. Oke, baik kita lihat ada iye. Iye itu artinya daun, tapi kalau yue artinya bulan. Nah di sini jangan sampai salah pronunciation ya. Satu iye, di mana ya biasa aja mulutnya ya. Iye daun, tapi kalau yue bulan. Nah pronunciation-nya jadi harus tepat ya. Oh kalau nggak tepat artinya jadi beda ya. Jadi 吃月饼, misalnya makan kue bulan, namanya 吃月饼. 月饼 itu adalah kue bulan ya. Ping ini artinya apa? Biskuit. Kue bulan ya. 月饼. 好，再来是13 ya. Oke, kita lanjut ke partisipan berikutnya. Ada Ibu Elsa. Nin hao Ibu. 你好，老师。 Oke, Ibu Elsa, kita akan baca 13-14. Silakan Bu. 因为 好, 因为 udah benar. Nomor 14. 因 Yun. 因 Ya, yun ya. Jadi yun, mulutnya bulat udah benar ya. Yun. Oke, sisin ini Bu Elsa sudah benar semuanya. 再见 谢谢 Ibu. 老师，谢谢老师。 Bukaci, 再见. Oke, baik kita lihat dulu penjelasannya ya. Ada in way. Jadi begitu sekarang dengarnya i, tapi Laoshi bilang i nggak bisa berdiri sendiri di depan, jadi saya perlu tambah y, yin. Dari tadi saya nanya teman-teman yang sebelum belajar pinyin, kalau misalnya dengar orang in way, misalnya in way I nih, gitu ya contoh, itu tertulisnya in-nya
kalau sebelum kenal pinyin tulisnya gimana sih teman-teman? Boleh saya tahu? Sebelum kenal pinyin ya. Iya, ya, ING atau IN gitu ya. Iya, karena kita merasa kan dengarnya IN loh, Shi. Ya IN, WEI gitu ya. Iya, jadi maksud saya gini, nggak usah yang kayak teori ribet-ribet gitu ya, special case gitu. Kalau itu kan teori. Kalau menurut saya, iya ya, Shi ya, dulu saya tergoda gitu ya, dengar orang bilang INWEI. Oh ya, tergoda pengen tulis IN. Nah, ingat kata-kata saya bahwa vokal itu tidak bisa berdiri sendiri di depan. Jadi IN itu harus ditambahkan penutupnya. Penutupnya adalah konsonan. Maksudnya ya penutup di depan yaitu Y. Nah, dengan begitu teman-teman menulis pinyin tidak akan salah lagi ya, meminimalisir kesalahan dan juga punya patokan ya. Jadi terima kasih juga teman-teman berbagi karena saya butuh studi kasus gitu ya. Oh, dulu saya tulisnya begini loh. Oh, begini ya ceritanya. Jadi next time saya sudah tahu, saya ada patokan kayak gitu ya. In way, karena. Terus ada nomor 14 ya. Jadi terima kasih buat responnya teman-teman ya. Dengan respon baru saya bilang, oh ya terbukti ya. Karena banyak yang curhat. Aduh susah banget ya pinyin kok beda banget sama yang dulu saya pelajari. Iya saya paham ya. Jadi, tapi ini ada polanya, ada caranya. Oke, 14. Yun, ya. Yun itu adalah pusing ya. Tou yun. Tou itu kepala. Yun itu adalah pusing. Tou yun, saya tulis di bawah ya teman-teman ya. Tou yun, jadi kepalanya kunang-kunang pusing ya. Kalau misalnya teman-teman dengar istilah yun tao le. Yun tao le itu pingsan. Dia pusing, terus tao itu jatuh ya, jadinya pingsan. Yun tao le. Menurut saya ada menariknya teman-teman ya. Si bahasa Mandarin itu dia ada kata kerja, ada result. Jadi kata kerjanya pusing gitu ya, kepalanya nggak enak, terus akhirnya dia terjatuh. Jadi hasilnya adalah apa? Pingsan. Ini dari saya ya teman-teman ya. Cuma maksud saya teman-teman jadi tahu, oh iya ya ternyata menarik juga ya kosakata yun pusing. Tapi kalau yun tao, taunya adalah jatuh. Jadi yun tao, oh pingsan jadinya ya. Jadi satu kosakata baru ya. Oke, baik kita lanjut 15-16 ya. Oke. Ada Ibu Linda. Ibu Linda saya unmute ya. Nin hao Ibu. 你好，老师。 Ya, nin hao Ibu. Silakan 15-16, 15-16. 圆 Yuan, 圆圈 Chuan. 圈 Ya, dia A-nya agak sedikit E ya, biar gampang ya. Yuan Chuan. 圆圈 Oke. Terus 16. 音 Ing, 对, ing atau 啦蜡银 lao. Lao tua. 烙银 Oh, nadanya ya, Bu. Lao ing. 老鹰 Tuh, lao ing. Boleh sekali lagi yang 16, Bu? 老鹰。很好，谢谢 Ibu Linda ya, sudah benar 谢谢老 pronunciasinya. 师。 Bukashi, 再见. Oke, saya jelasin dulu ya, ada yuan quan. Ingat ya, JQXY. Mungkin teman-teman bosan langsung ngulang itu terus. Tapi saya mau pastikan supaya teman-teman tidak salah baca ketika ketemu yang JQXY, ketemu U, mulutnya harus bulat. Yuan quan. Jadi quan bacanya mulutnya setengah bulat juga ya. Yuan quan ini adalah lingkaran ya. Hua yuan quan gambar lingkaran. Hua itu gambar, menggambar. Hua yuan quan, yuan quan lingkaran. 再来是16, 16. 老鹰, 老鹰 ini burung elang. Kalau teman-teman tanya, lau ini bukannya tua ya, Laoshi ya? Ini kebetulan namanya satu frase ya, jadi bukan burung elangnya sudah tua, bukan. Burung elang yang masih muda juga namanya lauing gitu ya. Cuman kalau apa namanya yang kecil, burung elang anak-anak itu bilangnya xiaoying gitu ya, xiao kecil. Tapi kalau udah mulai dewasa semua ngomongnya lauing gitu ya. Kayak gitu, burung elang. Sakit kepala, tou teng Ibu Judi.
ya, 头疼 teng boleh atau tung boleh ya. 头疼 ini sakit kepala. Kalau 头晕 ini pusing ya, kepalanya pusing. 头疼di sini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu ke latihan di bawah ya. Sambil kita akan baca, ini ada sedikit yang harus teman-teman perhatikan ya, pronunciation-nya. Oke, sakit kepala tadi udah kejawab ya. Kalau Ibu Lina tanya, 头晕和头昏都一样的意思吗? Iya, benar Bu. 头晕, 头昏, 昏 boleh ya. Artinya kunang-kunang, pusing Bu Lina. Kalau jalur sutra ini adalah 丝绸之路. Jalur itu jalan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar sejarah, kita ada, tadi ada 丝绸 benar, sutra. 丝绸之路, lu ini jalan. 之 ini adalah partikel ya. Jadi the root of silk. Of. 之 ini adalah of bahasa Inggris ya. 丝绸之路. Kayak gitu ya. Ini jalur sutra. Xiao ying, xiao-nya 3 Bu. Xiao kecil itu nada 3. Xiao ying anak elang. Xiao ying ya. Oke, buka Ci Ibu. Yuk kita lanjut ke latihan di bawahnya ya. Kita akan baca kalimat pertama. Tadi ada Ibu Indah. Oke, Ibu Indah, ni hao. 晚上好，老师。 Wanshang hao Ibu. Silakan Bu yang kalimat nomor 1. 月里月亮圆圆的， Oke. Yeli, jadi ye itu mulutnya biasa aja. Yeli, 月亮圆圆的. Boleh sekali lagi Bu? 月里月亮圆圆的。 Oke ya. Yeli, 月亮圆圆的. 谢谢 Ibu Indah. 再见. 谢谢老师。 Ya, Bu Keci, Bu. Kita lanjut ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke pronunciation-nya ya. Ada latihan ye, ada latihan yue, ada latihan yuan gitu ya. Kalau artinya teman-teman bisa lihat juga sudah dikasih ya. Jadi yeli, yue liang, yuan yuan de. Ye itu adalah malam hari. Di dalam malam hari terutama, oh ya sebentar lagi ya bulan purnama, teman-teman bisa lihat nanti hari Minggu itu tanggal 15 ya, bulan purnama. Kalau tidak mendung, harusnya teman-teman bisa lihat bulatnya si bulan ya. Jadi, yeli, yue liang, yuan yuan de. Yuan itu bulat ya. Yeli, yue liang, yuan yuan de. Agak sedikit butuh ekstra gitu ya mulutnya ya. Tapi ya itu ya, lagi latihan nada begitu ya. Jadi, teman-teman boleh senam mulut dulu gitu ya. Oke, nomor 2. Kita butuh partisipan berikutnya, ada Ibu Grace. Nin hao Ibu. 老师好， Ya, Nin hao Ibu, silakan nomor 2. susah 老师。 Oh, pelan-pelan ya. Kayak gini penggalannya ya. Oke. Oke, penggalannya saya bantu ya. 来， Pelan-pelan, nggak apa-apa. Silakan. 阴天，阴天，阴天圆陀里飞来了，飞来了，一次飞来了，一次，aduh， Udah benar Bu, udah benar ya, nggak apa-apa, maju. 大老鹰， Ta lao ying. Boleh ikutin saya Bu. 阴天阴天云朵里云朵里飞来了飞来了一只一只大老鹰. 大老鹰。 Ya, sisi ini Bu Grace sudah bagus kok Bu, pede aja ya, nggak apa-apa. 谢谢老师。 Oke, Bu Keci, 再见 Ibu. Sudah bagus Bu, Ibu tinggal lebih pede lagi menurut saya ya, nggak apa-apa. 阴天云朵里飞来了一只大老鹰. Ya, jadi cara penggalnya itu penting karena kalau penggal salah tuh artinya langsung berubah ya. 阴天 masih ingat 阴天是什么? 阴天 itu adalah
mendung ya, cuaca mendung namanya Intien. Kayaknya kemarin kita baru bahas di program hari Rabu ya, bener ya, program menjawab ya. Nah, Intien di mana saya bilang apa namanya, ada beginian, terus ada yue, bener nggak? Teman-teman yang ikut masih ingat? Kok saya jadi bikin yue? Ini bacanya in, di mana ini adalah kita bilang mendung gitu ya, cuaca mendung. In tien, kalau tien udah tahu, oh ini langit. Nah, yang saya mau cerita adalah dulu, zaman dulu, orang itu melambangkan beginian itu adalah ada gunung. Ini adalah gunung. Gunung maksudnya kayak bentuknya mirip gunung ya, teman-teman ya. Nah, si gunung itu di baliknya itu ada yue. Dan yue itu munculnya pas malam hari, benar. Ini sampingnya yang saya barusan tulis itu adalah yue, bulan, benar. Ini ya. Oh ya, udah. Nah, yue, bulan. Jadi, oh ada bulan berarti harinya gelap. Nah, Intien jadi membantu teman-teman untuk tahu, oh ya ternyata ada filosofi ya dari Hanzi. Seperti itu ya. Jadi Intien itu adalah mendung ya. Yun tuoli, yun itu adalah awan. Tuo itu adalah, sebenarnya tuo itu adalah kuntum bunga. Nah, si awan itu bentuknya seperti ini, persis kayak kuntum-kuntum bunga. Makanya disebut yun tuo. Ya, yun tuoli. 飞来了一只大老鹰. Jadi pas awan lagi mendung, apa namanya, awan-awan itu yang bentuknya kayak kuntum-kuntum bunga, ini sangat bahasa yang apa ya, kiasan ya. 飞来了itu terbang gitu ya, terbang ke sini gitu ya. 一只大老鹰, seekor elang yang besar. 一只adalah kata satuan untuk seekor binatang. Terus 大老鹰, elang besar. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi lihat ke langit, mendung gitu ya. Nah, di awan itu tiba-tiba terbang gitu ya. Kita kelihatan, ada seekor burung elang yang besar. Ini sebenarnya artinya nggak terlalu ya teman-teman, tapi lebih ke latihan nada ya. Oke, 云朵里飞来了一只大老鹰. Terus berikutnya kita akan lihat nomor 3 ya. Nomor 3, Tisan. Saya minta tolong partisipan berikutnya. Ada Ibu Leni. Oke, Ibu Leni, Ning hao. 您好，老师。 Oke, silakan Bu, nomor 3. 汽车， Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan. Cizhi, ini boleh penggalan gini. Cizhi, 汽车小骑在在西边儿玩，西边儿玩， Oke, boleh ikutin saya, Bu. 七只小鸡七只小鸡在西边儿玩。在西边玩。 Oke ya, sisi ini Bu Leni sudah 谢 benar 谢 ya. 老师。 Bukaci, saya mute kembali ya. Jadi 七只小鸡在西边玩。七只itu dia tidak ada angin ya. ZH kayak 知道. Oh iya, cuman huruf Mandarinnya berbeda. Yang saya minta teman-teman adopt bunyinya ya. Oke, 七只小鸡在西边玩。在西边, si ini adalah sungai. Pier itu samping atau pinggir. War bermain ya. Pier. Jadi pier itu dibaca seolah-olah r-nya nggak ada nggak ada kebaca gitu ya. Jadi langsung si pier. Teman-teman boleh kopas ya. 七只小鸡在西边玩. Ya, si pier itu di sisi atau di pinggir sungai bermain. Xiaoji ini adalah ayam kecil ya. 七只 itu 7 ekor. 七只小鸡在西边玩. Berasa nggak teman-teman dilatih mulutnya gitu ya? 七只小鸡 mirip-mirip gitu ya. 在西边玩, bermain di pinggir sungai. Oke, baik. Ada pertanyaan? Yang mana Pak Setiawan? PIEM. Iya, bacanya B, baca P, benar. Tapi pier,
biar, ya memang. Oh, maksud Bapak tanpa R ya? Oh, boleh, boleh. Kalau tanpa R bacanya pien. Bacanya pien ya, tapi tulisannya gini. BIAN tulisannya adalah tidak ada ER ya. Jadi dia apa namanya? Hanzinya cuma ini doang. Pien boleh. Kalau Bapak tidak mau pakai R ya. Jadi misalnya 七只小鸡在溪边玩 boleh tanpa R. Yang ini maksudnya dihilangkan. Nah, kalau ini nggak mau, boleh. Nggak merubah arti, nggak masalah ya. Ibu Cindra, tolong tanya, Rabu kemarin apakah ada kelas? Meo, Ibu. Ya, memang Rabu kemarin tidak ada. Rabu yang minggu sebelumnya, yang kita bahas tentang cuaca ya, teman-teman ya. Intian. Yang kemarin kita bahas Intian, ada Qingtian ya. Oke, baik, itu nomor 3. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ada Ibu Rinawati. Oke, saya unmute ya. Nin hao, Ibu. 您好，老师。 Oke, silakan Bu, nomor 4. Nomor 4，我知道你吃过好几次中国菜。很好呀, nadanya juga sudah benar ya. 我知道你吃过好几次中国菜。谢谢 Ibu Rina. 谢谢老师。 很棒ya. Oke, 不客气. Lai kita lihat. Kalau ini udah lebih gampang ya. 我知道你吃过好几次中国菜. Jadi cara penggalnya 我知道你吃过好几次中国菜. Jadi yang penting kalau kalimat teman-teman mau baca, pahamin dulu, oh penggalnya masih di mana. Jadi bacanya lebih oke ya. 我知道你吃过好几次中国菜. Saya tahu kamu sudah makan beberapa kali. 好几次 ini adalah beberapa kali ya. 中国菜 masakan China. Kalau teman-teman tidak mau pakai hao, itu boleh dihilangkan 几次 也可以, boleh. Artinya beberapa kali, artinya sama ya. Jadi kalau tanpa hao juga boleh. Yaitu 我知道你吃过几次中国菜. Jadi saya tahu kamu pernah makan beberapa kali masakan China ya. 再来第5, nomor 5. Ada di bawahnya Ibu Deborah ya. Oke. Ibu Deborah, Nin hao. Ya, 老师好。 Ya, Nin hao Ibu. Kita akan baca nomor 5. Silakan Bu.呀，狮子在炎热的天气，天气. 那个4. 找食物吃。找食物吃，对。好，boleh sekali lagi. 狮子在炎热的天气找食物吃。狮子在炎热的天气找食物吃。食物 makanan ya. 食 ada 2. 食物吃。食物吃。Ya, 吃 ada 1 ya Bu ya. Mau sekali lagi Bu. 狮子在炎热的天气找食物吃。狮子在炎热的天气找食物吃。吃 ada 1 ya. Nggak apa-apa, nanti latihan lagi. Tapi udah bagus Bu ya. Jayo. Oke, ya, 不客气, 再见 ya, nggak apa-apa ya. Nanti latihan lagi. Ini kalimatnya memang agak, kalau saya bilang sorry ya, kayak latihan senam mulut ya, jadi agak beribet. Tapi tujuannya untuk kita latih supaya mulut kita lebih terbiasa ya. Oke, saya ini dulu. 狮子, teman-teman boleh bantu saya revisi. 子-nya adalah nada 5. Ya, memang huruf ini ada 2, yaitu bisa nada 5, bisa nada 3. Tapi di sini 狮子, singa, itu adalah nada 1 ya teman-teman ya. Ini karena dari komputer langsung, kadang-kadang komputer cuma membaca, oh ini bisa nada 3. Jadi dia kasih nada 3 ya. Harusnya nada 1. 狮子 itu adalah singa. 狮子在炎热的天气找食物吃。在炎热 炎热 itu artinya panas, panas banget, itu namanya 炎热. Teman-teman lihat, 炎 itu ada 2 api, benar nggak? Kelihatan nggak teman-teman? 炎
炎热 itu adalah panas banget ya. Udah panas, ada apinya 2 lagi, double ya. Jadi, 在炎热的天气，天气 ini adalah cuaca. Jadi di cuaca yang sangat-sangat panas, mencari makanan untuk dimakan. Itu namanya cuaca yang sangat panas, 炎热 ya, mencari makanan untuk dimakan. Wajar lah ya, dia perlu berburu untuk mencari makanan ya. 狮子在炎热的天气找食物吃. Nah, satu lagi, tadi saya sempat jelasin yang 2 api. Sorry ya, ini sudah penuh. Ini saya hapus dulu. Saya lupa jabarin ya, teman-teman bingung kali. Huo-nya yang mana? Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ini huo maksudnya. Ini adalah karakter huo yang artinya api. Nah, kalau teman-teman lihat yen itu ada 2 api. Saling atas dan bawah gitu ya, ditumpuk. Berarti apinya lebih panas lagi, lebih gede lagi itu maksudnya ya, 炎热. Nah, terus yang saya mau kasih tahu lagi adalah fa yen. Fa yen, teman-teman tahu demam adalah apa? Demam, masih ingat? Kita udah belajar demam. Fa shao, ya, fa shao itu demam, panas ya. Tapi kalau fa yen itu artinya apa? Ada yang bisa tebak? Fa yen itu adalah radang. Ya, fa shao ini kata kerja. Fa shao ini demam. Tapi kalau pakai fa yen, teman-teman lebih paham bahwa oh iya filosofinya ya, apinya itu udah 2 ini ya. Jadi fa yen itu artinya radang atau infeksi. Ketahuan ya, apinya udah sangat besar sekali. Itu namanya fa yen ya. 好，再来是 ini tambahan kosakata ya. 发炎 itu artinya radang, 发烧 demam. Mungkin dulu kenalnya oh demam itu 发烧. 好，再来是第6, terakhir ya yang ke-6. Saya minta tolong dibaca Ibu Tintin. Oke. Nin hao Ibu. 你好，老师。 Ya, Ibu silakan nomor 6. 日子要怎么过，由你自己决定。 Ya, 怎么过? Kuonya ada 4. Boleh sekali lagi, Bu? 日子要怎么过，由你自己决定。很好，谢谢您，Ibu Tintin. 谢谢老师。 Ya, bu kecil, bacanya sudah benar ya. 日子要怎么过，由你自己决定 ya. Jadi ada 日子 tadi kita lagi bahas 日子 itu adalah hari, maksudnya kehidupan. Kehidupan mau dijalanin seperti apa? 由你自己决定，由 itu terserah kamu putusinnya, oleh kamu, sorry ya, oleh kamu putusin sendiri, itu namanya 由你自己决定 ya. Nanti saya akan jelasin lebih banyak contoh untuk nomor 6 ya. Kita sampai di sini dulu karena ada kelas berikutnya ya teman-teman ya. Jadi nomor 6 dulu, minggu depan ingatin saya. 好，谢谢大家，祝大家周末愉快，谢谢班长，我们下星期见，拜拜。谢谢老师，老师再见。谢谢老师再见。谢谢老师，谢谢老师，再见。